Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufik Rahmat Hidayat. Saya dari mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu pengaruh environmental performance dan environmental cost terhadap economic performance. Di latar belakang, di Indonesia tidak hanya satu atau dua perusahaan yang mengalami permasalahan pencemaran lingkungan. Berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan ditengarai disebabkan oleh operasionalisasi mesin dan teknologi yang digunakan sejumlah perusahaan untuk meraih keuntungan komersial dalam jumlah yang besar. Dalam melakukan tanggung jawab dan upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan, maka suatu perusahaan atau organisasi melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya dengan melakukan pengolahan limbah, melestarikan lingkungan. Nah, dengan kegiatan tersebut itu akan timbul yang namanya biaya lingkungan atau environmental cost. Nah, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung mengungkapkan informasi aktivitas pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosialnya dengan lebih lengkap kepada publik, dengan tujuan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, para investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini dan tujuannya adalah yang pertama, apakah environmental performance berpengaruh positif dan signifikan terhadap economic performance? Kedua, apakah environmental cost berpengaruh positif dan signifikan terhadap economic performance? Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris environmental performance berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, memperoleh bukti empiris environmental cost berpengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya adalah landasan teori. Nah, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang banyak dikutip dalam area akuntansi lingkungan dan sosial. Legitimasi adalah sesuatu yang diberikan kepada masyarakat, kepada perusahaan, dan sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat kepada perusahaan itu. Teori legitimasi bisa juga dianggap sebagai manfaat atau sumber daya yang potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Yang melandasi teori legitimasi ini adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Perusahaan memerhatikan kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya karena dengan kepedulian tersebut, keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sehingga nilai perusahaan tersebut akan baik sehingga mengakibatkan para investor ini akan tertarik pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada environmental performance. Nah, kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno 2012 adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja perusahaan biasanya diukur dari sistem manajemen lingkungan yang berkaitan dengan aspek-aspek pelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasional perusahaan juga bisa diungkapkan dengan environmental performance. Jenis indikator pada jenis pengukuran pada environmental performance ini biasanya ya di Indonesia tuh ada proper serta kalau buat internasional ada ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan dan ISO 17025 untuk sertifikasi uji lingkungan dari lembaga independen. Selanjutnya ada AMDAL, uji BOD dan COD air limbah, dan GRI yaitu Global Reporting Initiative yang menjadi pelopor bagi pengembangan kerangka kerja pelaporan berkelanjutan. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan pengukuran environmental performance ini menggunakan proper. Selanjutnya ada environmental cost. Environmental cost adalah biaya yang muncul di dalam maupun di luar perusahaan dan semua biaya yang terjadi akibat aktivitas perusahaan itu, baik
itu kerusakan lingkungan maupun perawatan lingkungan. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen tahun 2000, environmental cost itu adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan kreasi, deteksi, remediasi, dan pencegahan terhadap penurunan kualitas lingkungan. Yang selanjutnya ada economic performance. Economic performance adalah kinerja perusahaan-perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama, yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Economic performance suatu perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Nah, kepedulian terhadap lingkungan muncul akibat berbagai dorongan dari pihak luar, antara lain pemerintah, stakeholder, konsumen, dan investor. Untuk menindaklanjuti berbagai dorongan ini, maka perlu diciptakan berbagai pendekatan secara proaktif dalam meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi. Pengungkapan kinerja lingkungan yang baik menjadikan keberadaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan diterima oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan kinerja ekonomi yang baik. Nah, di penelitian terdahulu itu ada Altuajiri et al. 2003, Suratno dan kawan-kawan 2006, dan Agustin tahun 2010 menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara economic performance dengan environmental performance. Nah, untuk yang kedua itu dari Lindrianasari 2007, Wibisono, dan Nuraini 2010 yang tidak menemukan adanya hubungan atau pengaruh apapun environmental performance terhadap economic performance. Nah, jadi yang selanjutnya ada kerangka konseptual. Nah, yang pertama itu ada teori legitimasi. Teori legitimasi itu kan dia berhubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, jadi dia turun ke penilaian masyarakat. Bagaimana penilaian perusahaan ini di mata masyarakat? Apakah dia baik di pengembangan pelestarian lingkungannya? Nah, dari situ, dari timbul penilaian masyarakat itu ada yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu kinerja lingkungan dan biaya lingkungan. Nah, untuk mendapatkan penilaian baik dari masyarakat, perusahaan itu harus memerhatikan kinerja lingkungan serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan kinerja ekonomi yang baik. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Pertama, pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Jika polusi lingkungan mengakibatkan efek penurunan kinerja sumber daya perusahaan menjadi tidak efektif dan kurang efisien, maka pengelolaan limbah dan manajemen polusi lingkungan perlu dilakukan untuk memberi manfaat bagi perusahaan dan lingkungannya. Semakin besar andil perusahaan di dalam kegiatan lingkungan, maka semakin baik pula image perusahaan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, environmental performance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap economic performance. Yang kedua ada pengaruh environmental cost terhadap economic performance. Nah, biaya lingkungan adalah biaya yang timbul akibat dari perusahaan itu melakukan aktivitas operasionalnya. Yang jika biaya lingkungan ini tidak dikeluarkan oleh perusahaan, pastinya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, serta pandangan dari masyarakat pun itu jelek terhadap perusahaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari logika tersebut, hipotesis 2, environmental cost berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap economic performance. Selanjutnya, di variable dependent ada economic performance. Nah, penelitian ini mengukur kinerja ekonominya dengan menggunakan return of asset
atau ROA untuk mengukur variabel economic performance-nya. Kinerja ekonominya itu dilihat dari return dari sebuah perusahaannya. Nah, pada penelitian ini perhitungan ROA dengan proksi Ibrotul, ROA dirumuskan sebagai berikut. ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset. Selanjutnya ada variabel independennya, itu environmental performance. Nah, di variabel X1 ini saya menggunakan pengukuran proper dengan indikator warna dengan tingkat penilaian itu ada 5. Yang pertama ada indikator warna emas, itu skornya 5, hijau 4, biru 3, merah 2, dan hitam 1. Nah, yang dimasukkan emas di sini yang kinerjanya paling bagus, dan makin turun dia makin kurang baik. Ya, yang kedua variabel independen saya itu ada environmental cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memelihara lingkungan, yaitu dihitung dengan economic cost sama dengan biaya dibagi dengan profit. Nah, populasi dan sampel pada penelitian ini meliputi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga 2020. Nah, kenapa saya menggunakan perusahaan pertambangan di sini? Karena di perusahaan pertambangan sendiri itu adalah perusahaan yang paling dekat dengan lingkungan. Maksudnya kinerjanya itu pasti sangat dekat dengan lingkungan dan masyarakat. Nah, adapun kriteria dalam penentuan sampel. Nah, di sini saya menggunakan metode purposive sampling. Yang pertama itu ada kriterianya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Yang kedua, perusahaan yang secara konsisten mengikuti proper yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Yang terakhir, perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang diterbitkan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember sampai dengan 2020. Nah, ada yang selanjutnya, jenis sumber data. Jadi jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang menjadi suatu pengukuran. Data kuantitatif ini berupa laporan keuangan yang diambil dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2020 dan diakses melalui www.idx.co.id. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, serta mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui www.idx.co.id. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.